Rusia dan Ukraina merupakan beberapa negara dengan reaktor nuklir terbanyak di dunia. Dikutip dari laman Badan Tenaga Atom Nasional atau BATAN, secara umum, reaktor nuklir diartikan sebagai tempat berlangsungnya reaksi nuklir yang terkendali. Reaktor nuklir adalah alat yang digunakan untuk mengontrol reaksi fisi berantai dan menjaga kesinambungan reaksi tersebut. Produk teknologi ini menggunakan materi nuklir sebagai bahan bakarnya, materi yang dipakai sebagai bahan bakar contohnya plutonium, uranium, dan lainnya. Disebutkan dalam laman Statista per Oktober 2021, ada 441 reaktor nuklir yang beroperasi di 30 negara. Pembangkit tenaga nuklir terbesar yang tengah dibangun pada 2021 terletak di negara Finlandia dan Inggris. Kapasitas brutonya adalah 1.720 MW. Berdasarkan sejarahnya, pada tahun 1954 teknologi fisi nuklir disetujui untuk tujuan komersial. Pembangkit tenaga nuklir yang pertama kali beroperasi berlokasi di Obninsk, Rusia. Kini Rusia menjadi salah satu negara dengan pemilik reaktor nuklir terbanyak di dunia. Masih bersumber dari Statista, negara dengan jumlah reaktor nuklir aktif terbanyak per Oktober 2021 adalah sebagai berikut. 1 Amerika Serikat 93, 2 Perancis 56, 3 Cina 51, 4 Rusia 38, 5 Jepang 33, 6 Korea Selatan 24, 7 India 24, 8 Kanada 19, 9 Ukraina 15, 10 Inggris Raya 13. Di bawah Ukraina, sejumlah negara lain juga memilikinya. Contohnya Spanyol dan Belgia memiliki 7 reaktor nuklir, Swedia, Jerman, dan Ceko mempunyai 6 reaktor. Pakistan memiliki 5 buah, kemudian Finlandia dan Swiss masing-masing mempunyai 4 reaktor nuklir. Negara dengan reaktor nuklir paling sedikit yakni 1 pembangkit saja adalah Belanda dan Slovenia. Dalam proses fisi nuklir, atom uranium dipecah menjadi elemen yang lebih ringan. Uranium adalah bahan radioaktif yang sebagian besar dihasilkan oleh negara Kazakhstan, Kanada, dan Australia. Setelah dipecah, elemen sisanya masih bersifat radioaktif dan harus disimpan di tempat penyimpanan limbah nuklir. Lokasinya kerap berada di bawah tanah dan dibangun dengan dinding logam dan beton tebal untuk menghindarkan masyarakat dari bahaya radiasi. Itulah negara dengan reaktor nuklir terbanyak di dunia. Rusia dan Ukraina berada di 10 besar. Mengapa senjata nuklir sangat mematikan? Perang Dunia Ketiga menjadi ancaman yang nyata dalam beberapa tahun terakhir. Invasi Rusia ke Ukraina dan semakin panasnya kondisi antara Israel dan Palestina membuat wacana Perang Dunia Ketiga atau perang nuklir kembali mencuat ke permukaan dan membuat publik ketakutan. Lalu mengapa perang nuklir sangat ditakuti? NATO menerbitkan sebuah artikel yang menyerukan aliansi bersiap menghadapi perang nuklir. Jika kita melihat ke belakang, saat bom nuklir pertama kali dijatuhkan di tanah Jepang, kerusakan yang ditimbulkan sangat-sangat mengerikan. Dalam waktu sekejap kedipan mata, sebuah kota hancur berantakan akibat dari sebuah bom yang dijatuhkan oleh tentara Amerika. Hal itu disebabkan karena senjata nuklir adalah senjata paling destruktif yang pernah diciptakan oleh manusia. Satu ledakan saja cukup meluluhlantakkan satu kota dan bahkan satu negara. Bagi orang yang dapat selamat dari ledakan itu, maka penderitaan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Radiasi yang ditimbulkan dari ledakan nuklir akan sangat menyiksa bagi seseorang yang terpapar. Kanker, jaringan dalam tubuh yang dapat rusak dengan cepat, hingga rusaknya DNA adalah rentetan siksaan yang akan dialami. Itulah yang akan terjadi jika satu senjata nuklir diledakkan. Lalu bagaimana jika perang nuklir benar-benar terjadi? Jika satu ledakan saja bisa menghancurkan satu kota atau bahkan satu negara, maka perang nuklir akan dapat menghancurkan seluruh dunia. Mungkin akan ada beberapa manusia yang selamat dari kehancuran itu, tetapi radiasi akan terus menghantui mereka kemanapun mereka akan pergi. Lalu ada satu hal lagi yang lebih mengerikan dari radiasi, yaitu musim dingin nuklir. Sebuah musim dingin panjang yang akan dialami oleh bumi akibat dari asap sisa-sisa perang nuklir yang menetap di atmosfer dan menghambat sinar matahari untuk memasuki bumi. And after a full-scale nuclear war, temperatures would plunge below ice age conditions. We would be in a nuclear winter. No crops would grow. It's estimated that 90% of the population of the planet would starve to death.
ketika bom nuklir diledakkan, ada 5 tahapan di mana efeknya akan bisa terlihat. Tahap pertama adalah kilatan cahaya yang sangat terang, sehingga orang yang tinggal sejauh 80 km akan mengalami kebutaan sementara. Tahap kedua, gelombang panas yang bergerak dengan sangat cepat, dengan radius sejauh 15 km, akan membakar apapun yang dilaluinya. Tahap ketiga adalah tumpahan radiasi nuklir. Pada tahap keempat, bola api akan muncul, yang intinya bisa lebih panas dari permukaan matahari. Bersamaan dengan itu, awan jamur besar yang terbuat dari sisa-sisa bola api, debu, dan abu membumbung tinggi ke angkasa, menimbulkan bayangan gelap di mana-mana. Sementara tahap 1 hingga 4 terjadi dalam hitungan detik. Tahap 5 adalah luruhan sisa nuklir radioaktif. Tahap ini bisa berlangsung selama beberapa menit atau jam. Ini adalah tahap yang paling berbahaya. Selama tahap ini, partikel-partikel radioaktif kecil akan jatuh dari langit, yang menyebabkan radiasi ekstrim dan mengakibatkan dampak kesehatan jangka panjang dan jangka pendek yang sangat berbahaya.